Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kebijakan geospasial akan memaparkan dan menjelaskan mengenai pelaksanaan kebijakan satu peta dalam upaya penyelesaian tumpang tindih lahan di Indonesia. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Alfred Novertson Mongan, NRP 23 2020 075 dan rekan saya. Rizal Wahyu Arapli, NRP 23 2020 013. Baik, pada video kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian definisi kebijakan satu peta, dasar hukum, lalu masalah tumpang tindih lahan, kemudian solusi yang akan uh, diberikan. Yang pertama, latar belakang dari permasalahan ini yaitu masalah tumpang tindih lahan di Indonesia sudah menjadi isu yang cukup lama dan kompleks. Kita sering mendengar adanya sengketa lahan antara petani, masyarakat, maupun perusahaan. Tumpang tindih lahan ini terjadi ketika suatu bidang tanah memiliki lebih dari satu klaim kepemilikan atau status penggunaan. Seperti lahan yang seharusnya untuk pertanian malah tercatat sebagai kawasan hutan atau sebaliknya. Hal ini tentu saja menciptakan masalah besar, seperti eh, adanya konflik antara pihak yang terlibat, kemudian kerugian ekonomi hingga kerusakan lingkungan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah tumpang tindih lahan ini. Antara lain adanya data yang belum terintegrasi dengan baik antara satu instansi dengan instansi lainnya. Kemudian banyak instansi pemerintah yang memegang data peta masing-masing, tapi data tersebut seringkali tidak diperbarui atau bahkan saling bertentangan. Nah, selain itu, uh, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga memperburuk situasi ini. Nah, sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan satu peta. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengintegrasikan seluruh data peta yang ada di berbagai sektor seperti pertanahan, kehutanan, perencanaan tata ruang, dan lainnya. Sehingga tercipta satu peta yang akurat dan bisa digunakan bersama oleh berbagai pihak. Nah, dengan adanya kebijakan satu peta ini, diharapkan masalah yang terjadi yaitu tumpang tindih lahan bisa menjadi mudah didefinisikan dan diselesaikan secara lebih terstruktur dan transparan. Kemudian, tujuan dari video ini adalah untuk eh, menjelaskan atau mengupas mengenai kebijakan satu peta yang diterapkan di Indonesia dan bagaimana kebijakan satu peta ini dapat membantu menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan. Nah, dalam video ini ada beberapa hal yang ingin kami bahas. Yang pertama adalah pelaksanaan kebijakan satu peta itu sendiri, yaitu bagaimana pemerintah menjalankan kebijakan ini. Kemudian tantangan yang dihadapi, apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemerintah. Kemudian dampak positif yang terlihat dari pelaksanaan KSP ini. Nah, apa itu kebijakan satu peta? Jadi kebijakan satu peta adalah suatu inisiatif yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia untuk menyatukan dan mengintegrasikan seluruh data peta yang dimiliki oleh berbagai instansi pemerintah. Selama ini data yang digunakan untuk keperluan tata ruang, pertanahan, kehutanan, dan pertambangan seringkali terpisah-pisah sehingga tidak terkoordinasi dengan baik. Akibatnya, data yang berbeda dari berbagai lembaga tersebut saling bertentangan sehingga menyebabkan masalah yang parah sehingga menyebabkan tumpang tindih lahan atau kesalahan dalam penataan ruang. Nah, dengan adanya kebijakan satu peta ini, pemerintah ingin menciptakan satu peta yang bisa digunakan bersama oleh semua pihak. Peta ini akan lebih akurat, terupdate, dan mudah diakses oleh berbagai instansi. Nah, kemudian
Penerapan KSP ini melibatkan berbagai teknologi seperti sistem informasi geografis yang memungkinkan pemerintah untuk memetakan dan mengelola data dengan lebih efisien. Dengan satu peta yang terintegrasi, semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, bisa lebih mudah berkoordinasi dan membuat keputusan yang tepat terkait penggunaan lahan. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, rekan saya Rizal akan menjelaskan mengenai dasar hukum dalam Baik, terima KSP kasih ini. rekan saya Alfred Novel Sombongan. Di sini kita membahas tentang dasar hukum yang dimana yang pertama dasar hukum yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Satu Peta. Yang ketiga, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau disingkat ATR BPN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Sistem Informasi Geospasial. Bisa dilanjut. Tumpang tindih lahan di Indonesia. Tumpang tindih lahan di Indonesia ketidakcocokan antara data yang dimiliki oleh masing-masing lembaga sehingga pengelolaan lahan dan tata ruang dapat dilakukan secara lebih efektif dan transparan. Untuk mendukung masalah tumpang tindih di Indonesia ini menjadi salah satu masalah yang cukup serius yang sering memicu konflik antara berbagai pihak. Hal ini terjadi ketika ada dua atau lebih klaim atas hak kepemilikan atau penggunaan lahan yang sama, baik itu oleh masyarakat, perusahaan, atau bahkan pemerintahan. Penyebab utama dari masalah tumpang tindih ini adalah kurangnya koordinasi antara instansi yang memiliki data lahan yang berbeda-beda serta data yang seringkali tidak terupdate dengan baik. Misalnya, kita ambil contoh di lapangan yaitu data-data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang bisa saja bertentangan dengan data-data yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai kawasan hutan sehingga menimbulkan tumpang tindih klaim atas lahan yang sama. Dampaknya yang terjadi mulai dari konflik sosial yang memicu ketegangan antar masyarakat dan pihak-pihak aparat yang berkaitan, hingga kerugian ekonomi yang terjadi akibat terhambatnya penggunaan lahan, serta selain itu kerusakan lingkungan juga bisa menjadi dampak penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan penyebab degradasi alam. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan Satu Peta atau KSP yang bertujuan untuk menyatukan data peta berbagai sektor ke dalam satu sistem yang terintegrasi. Dengan adanya KSP ini, diharapkan masalah tumpang tindih lahan bisa lebih mudah diidentifikasi dan diselesaikan, serta pengolahan lahan menjadi transparan dan efisien. Solusi Solusi yang kami dapatkan untuk mengatasi masalah tumpang tindih ini yaitu menerapkan kebijakan eh, satu peta atau KSP. Kebijakan ini bertujuan untuk mengintegrasi seluruh data peta dan berbagai instansi pemerintahan yang selama ini terpisah-pisah. Dengan KSP ini, semua data geospasial dapat digabungkan dalam pengolahan lahan, kawasan hutan, pertanahan, dan lain-lain untuk disatukan menjadi satu peta yang akurat dan terupdate. Hal ini memudahkan identifikasi tumpang tindih dan mempercepat penyelesaian karena semua pihak akan menggunakan data yang sama dan terkoordinasi. Selain itu, penting juga untuk memperbaiki sosialisasi dan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor-sektor swasta mengenai status hukum tanah dan peruntukan tanah. Penyuluhan kepada masyarakat adalah hal yang paling penting karena masyarakat tidak tahu tentang KSP tersebut. Upaya lainnya
termasuk penyelesaian sengketa secara adil dan transparan, serta penerapan perencanaan-perencanaan tata ruang yang lebih baik dengan menggunakan data yang akurat dan berbasis pada kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan langkah-langkah ini diharapkan masalah tumpang tindih lahan dapat diminimalisir dan pengolahan sumber daya alam menjadi lebih teratur. Kesimpulan. Kesimpulan yang kami simpulkan dari kasus yang kami ambil yaitu KSP tentang kebijakan satu peta. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa masalah tumpang tindih lahan di Indonesia memang cukup kompleks dan berdampak besar bagi banyak pihak. Salah satu solusi yang cukup menjanjikan adalah penerapan kebijakan satu peta atau KSP yang bertujuan untuk mengintegrasi seluruh data lahan dan dari berbagai instansi menjadi satu peta yang akurat dan koordinasi. Dengan adanya KSP, diharapkan masalah tumpang tindih lahan bisa lebih cepat teridentifikasi dan diselesaikan dengan cara yang lebih transparan dan efisien. Namun tentu saja implementasi KSP tidak tanpa tantangan, seperti perlunya koordinasi yang lebih baik antara lembaga dan pembaruan data yang terus-menerus, serta sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk suksesnya kebijakan ini, kita semua, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor-sektor swasta harus lebih berkomitmen untuk bekerja sama. Dengan begitu, kita bisa berharap agar pengolahan lahan di Indonesia lebih tertib dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Ya, demikian dari kelompok kami mengenai uh, KSP yang diterapkan di Indonesia tentang tumpang tindih lahan. Semoga apa yang kami jelaskan dapat dipahami oleh audiens kalian. Terima kasih. Sampai bertemu kembali.